Indonesia memiliki banyak anak muda kreatif dan berbakat di berbagai bidang, antara lain di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan bidang lainnya. Bahkan di dunia seni seperti musik dan seni peran, telah banyak bertaburan bintang. Mereka berhasil meraih sukses dan kemudian menjadi kaum selebritas. Menjadi selebriti bisa menjadi sebuah impian, namun ketika berhasil menggapainya dan tidak bijak menjalaninya, bisa menjadi sebuah simbol petaka. Gaya hidup yang glamor dan pergaulan bebas selalu melekat. Di saat-saat inilah narkoba mulai menjerat mereka. Berbagai alasan pun muncul, dimulai dari coba-coba, meningkatkan kepercayaan diri, sampai dengan alasan memacu kreativitas. Tanpa mereka sadari, menjadi penyalahguna narkoba menuai berbagai persoalan, berbagai dampak negatif dialami, mulai ketergantungan hingga ancaman hukuman yang berujung pada kehancuran karir. Menyalahgunakan narkoba akan berdampak pada ketergantungan secara psikologis dan kerusakan pada fungsi kerja tubuh secara kesehatan. Pada saat inilah, tidak ada lagi ruang bagi seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya. Anda kembali menjumpai saya Indah Setiani dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, tidak dapat dipungkiri bahwa bahaya narkoba sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dunia seni dan hiburan. Dunia yang identik dengan gaya hidup yang glamor akan memudahkan kalangan pekerja seni dan hiburan ini menjadi kalangan yang rentan terhadap narkoba. Dengan dalih ingin tampil sempurna di hadapan penggemar, banyak di antara pekerja seni yang memakai narkoba untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Lalu bagaimanakah pendapat Ben Sleo sebagai pengamat musik dan entertainment mengenai permasalahan ini? Kita simak liputannya. Ben Sleo adalah seorang wartawan serta pengamat musik dan dunia entertainment Indonesia. Ia termasuk anggota awal tim sosialisasi Anugerah Musik Indonesia, sebuah penghargaan musik yang mengacu pada Piala Grammy Award di Amerika Serikat. Menyadari bahwa kalangan pemusik dan artis rentan terhadap narkoba, Ben Sleo sangat menyayangkan hal ini. Menurutnya, pemuda Indonesia banyak yang memiliki potensi yang luar biasa. Namun, sering sekali akhirnya terjebak dalam gaya hidup yang salah dan terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Telah banyak contoh yang bisa diambil dari kasus-kasus narkoba. Dari kasus-kasus narkoba yang menjerat para artis berbakat kita, tidak saja membuat berkurangnya tingkat kreativitas mereka sebagai seorang seniman, namun berdampak pada rusaknya nama besar dan karir mereka. Secara logika manusia, orang kalau teler, orang yang tidak dalam posisi yang katakanlah sehat dalam pengertian fisik maupun psikis, maka tidak mungkin dia berkreasi secara total. Dan itulah yang kelihatan pada karya-karya yang musik yang besar. Itu secara umum lahir dari mereka-mereka yang secara fisik maupun psikis itu siap untuk berkreasi secara total. Dan itu dibuktikan dari beberapa seniman yang ada di seluruh dunia, saya kira. Saya pernah ketemu sama seseorang seseorang rekan saya yang sempat saya tengok. Dia adalah seorang penyanyi terkenal, vokalis dari sebuah band. Saya tengok di ruang tahanan. Dia mengatakan bahwa karya-karyanya itu ternyata tidak diapresiasi oleh rekan-rekan yang lain. Akhirnya dia terkena gitu. Karena itu adalah semacam pelarian. Daripada dia tidak bisa berkarya, pada akhirnya dia terkena itu. Dan itu karena lingkungan. Itu pun sebetulnya kalau dia bisa dijaga dengan beberapa hal. Pertama moral, kedua agama, dan kemudian lingkungan yang bagus, mungkin dia tidak akan terkena itu. Public figure itu adalah intaian utama dari beberapa bandar. Ini dugaan banyak orang, bahkan saya kira BNN sendiri juga menganggap ini penting sekali untuk dicatat, bahwa mereka yang sedang mencapai puncak karirnya itu yang diburu adalah mereka-mereka yang jatuh dalam kesulitan dalam beberapa hal, kesulitan terutama karena disudutkan oleh rekan-rekannya yang paling dekat, sehingga dia bisa dengan mudah dipengaruhi untuk masuk ke lingkup mereka yang narkoba.
Ya, yang pertama adalah pemilihan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu adalah kalau mereka ada pada lingkungan musik, tentu saja adalah sosialisasi di antara teman-teman terdekat. Misalnya tempat-tempat dia berkreasi, kemudian pemilihan karya-karya itu jangan terlalu jauh dari lingkup-lingkup yang sebetulnya berada di lingkungan artis yang biasa dia geluti. Jadi kalau sosialisasi terlalu jauh bisa jadi dia keliru untuk memilih lingkungan yang bagus. Yang kedua adalah masalah agama, masalah moral, itu juga penting juga. Karena itu adalah pegangan dari seseorang agar dia tidak terjerumus pada beberapa hal yang negatif. Misalnya kalau seseorang itu adalah orang muslim yang taat, maka alangkah nikmatnya kalau kita menonton dalam sebuah pertunjukan musik pada saat sebuah band itu tur, tiba-tiba saja di hari Jumat kita bisa melihat kelompok itu sholat bersama, Jumatan bersama gitu ya, berjamaah bersama orang-orang di lingkungan di satu kota kecil. Itu sangat luar biasa, dan itu terjadi pada almarhum Farid Harja dulu. Saya ingat sekali tatkala Farid Harja itu tinggal di satu tempat di Rawamangun. Kebetulan saya punya saudara di sana. Saya sering menikmati bagaimana Farid Harja itu mempengaruhi lingkungannya itu secara positif. Anak-anak itu mengikuti dia ke masjid, dan itu terjadi setiap hari Jumat. Nah, ini menarik juga di kalangan musisi itu juga. Begitu juga kalau mereka ke gereja. Kalau seseorang itu beragama Katolik Kristen, maka ibadah ke gereja itu akan menjadikan citra sebuah kelompok atau siapapun juga itu menjadi positif. Itu yang daya tarik dari public figure yang mencoba atau seharusnya dia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana dia harus mensosialisasikan karyanya itu pada lingkup yang bagus. Pada saat seperti itulah figur seperti ini menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk dia mencoba untuk tidak terpleset ke tempat-tempat yang lain, karena dia sudah melihat fansnya itu sendiri setia sekali pada kelompok itu. Jadi dia berpikir keras untuk tidak melakukan hal yang negatif karena dia sudah punya kelompok fans yang setia. Saya kira itu yang paling penting agar hal-hal yang ada pada pribadi public figure itu benar-benar menjadi panutan dari penggemarnya yang sangat banyak. Ada satu fenomena yang menarik sekarang ini, ada kelompok komunitas indie. Indie ini menjadi komunitas tersendiri. Biasanya adalah band-band anak-anak muda yang dia kebetulan belum masuk ke major. Itu dia bergerak pada lingkup indie. Lingkup indie ini luas sekali karena indie itu bukan genre musik, tapi indie itu adalah kependekan dari independen. Indie ini memiliki kelompok penggemar yang luar biasa. Artinya mereka yang mengemari musik indie atau film indie dan lain-lain itu biasanya heterogenitasnya sangat tinggi. Dengan demikian kalau itu band-band baru, maka hendaknya mereka juga sama seperti band-band yang atau artis yang sebetulnya sudah populer, yang akhirnya dia akan dilihat oleh penggemarnya yang sangat banyak. Jangan lupa bahwa indie ini adalah satu lingkup spirit yang sama juga seperti halnya fans loyal. Dia akan meniru public figure yang meskipun baru tapi itu menonjol gitu ya. Jadi kalau dia terpleset maka hendaknya dia berpikir keras untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saya kira itu sama sebetulnya prinsipnya. Karena semakin dia ditonton orang banyak, maka semakin dia harus percaya diri bahwa dia harus hidup bersih. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh para musisi muda. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya.
Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang memiliki pemuda-pemuda yang berpotensi dan kreatif. Kreativitas mereka disalurkan melalui berbagai hal seperti musik, seni, dan lain-lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang berhasil meraih sukses di dunia kreativitas dan seni, serta menjadi public figure. Menjadi seorang public figure bukanlah hal yang mudah, karena selain harus memiliki skill yang baik, juga harus memiliki ketahanan kuat untuk menangkal pengaruh-pengaruh buruk. Lalu bagaimanakah upaya Andi Arsyil dalam menangkal pengaruh buruk narkoba sebagai seorang public figure? Berikut liputannya. Andi Arsyil Rahman Putra adalah salah seorang sosok anak muda Indonesia dengan begitu banyak aktivitas dan kreativitas. Pemuda kelahiran Makassar 15 September tahun 87 ini kini lebih dikenal sebagai seorang aktor Indonesia yang tidak saja pandai dalam berakting, namun juga memiliki prestasi di bidang ilmu pengetahuan saat sekolahnya dulu. Sosoknya mulai dikenal masyarakat luas melalui sebuah film drama cinta bersalut religi, Ketika Cinta Bertasbih. Di balik sosoknya sebagai artis film, Andi Arsyil juga merupakan penulis dan motivator. Andi Arsyil salah satu contoh sosok yang menapaki jalan selebrita yang menjauhkan dirinya dari narkoba dengan melakukan kegiatan kreativitas lainnya. Jadi anak muda sekarang itu menganggap kalau tidak memakai narkoba itu tidak gaul dan segala macam. Akhirnya mereka mengira kebanyakan bahwa narkoba itu sebagai salah satu upaya gitu untuk membawa mereka itu menjadi ya seseorang yang hidupnya senang, hidupnya bahagia seperti itu. Jadi salah satu cara mereka untuk melupakan kehidupan mereka itu dengan memakai narkoba itu. Kondisinya sekarang kalau kita lihat ya secara penduduk, mungkin Indonesia termasuk salah satu penduduk yang salah satu terbesar, mungkin 10 terbesar yang pemakai narkoba terbanyak di seluruh dunia ya. Yang kebanyakan juga korbannya itu adalah para anak muda. Jadi para pengedar itu kebanyakan itu menyerangnya bukan kepada orang-orang yang sudah tua atau seperti apa, tapi mereka menyerang anak muda yaitu orang-orang yang sebagai generasi bangsa Indonesia seperti itu. Jadi itulah mereka menyerang ke situ sehingga menyebabkan Indonesia ini tidak akan bisa berkembang seperti kalau mereka menyerang anak mudanya, generasi mudanya, maka Indonesia ini ke depannya tidak akan bisa maju, tidak berkembang karena generasi mudanya sudah rusak seperti itu. Yang pertama, kalau kita untuk mencegah supaya kita tidak ikut-ikutan seperti itu adalah timbulkan kesadaran di dalam diri kita gitu. Inti dari kepemimpinan adalah kesadaran. Pada saat kita sadar bahwa salah satu yang memegang kendali untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri, maka pada saat itu pula kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Yang pertama, saat kita sadar bahwa yang namanya pengorbanan, banyak orang yang merasa bahwa mereka kalau tidak memakai narkoba itu adalah sebuah pengorbanan buat mereka karena mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa berfantasi dan segala macam seperti itu. Tapi pada kenyataannya pengorbanan yang sebenarnya adalah pada saat mereka menghancurkan diri mereka gitu, memakai narkoba, memakai obat-obatan sebagai salah satu cara untuk menghindari persoalan-persoalan hidup seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Itu adalah salah satu cara. Yang ketiga, yang ini yang paling rawan sekali, kebanyakan rata-rata orang pemakai narkoba para remaja itu adalah orang-orang yang broken home, tiba-tiba banyak masalah dan segala macam, akhirnya mereka mencari pelarian. Ini yang ketiga ini paling penting sekali, saya tanda kutip bahwa peranan orang tua di dalam keluarga untuk menciptakan anak-anak
yang luar biasa seperti itu adalah dipegang pertama kali disekolahkan di rumahnya seperti itu. Jadi para orang tua dengan mereka bertengkar dengan suami atau suaminya bertengkar dengan istrinya seperti itu, akhirnya bercerai dan segala, itu bukan mereka yang berkorban, anaknya yang menjadi korban seperti itu. Saya sudah membuktikan bahwa saya tidak memakai narkoba, saya berusaha berkreativitas. Bahkan jauh lebih hebat daripada saya memakai narkoba. Saya punya, saya punya teman, dulu teman kampus, itu kalau dia ingin ujian, dia selalu mengatakan kepada saya kalau dia ingin memakai narkoba dulu supaya tidak tegang berhadapan dengan dosen. Oke, that's true mungkin, of course gitu. Tapi itu sifatnya sesaat. Itu menyebabkan ketergantungan. Akibatnya lebih parahnya lagi, ternyata pada saat kita memakai narkoba, sel-sel saraf di dalam otak kita tuh semua tertarik. Dan semakin lama miliaran sel di dalam otak kita tuh akan tercabut satu persatu. Akhirnya apa? Setelah saya bertemu sama temanku itu, beliau itu saya ketemu selama kurang lebih 3 tahun, saya ketemu dia seperti orang on. Mana kreativitasnya? Tidak ada sama sekali. Itu malah saya mengatakan bahwa itu mereka sedang perlahan-lahan untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi kreativitas lebih baik off the box, keluar dari pikiran Anda bisa berkreativitas tanpa memakai narkoba. Lebih baik tanpa narkoba. Cintailah keluargamu, cintailah hidupmu, cintailah Tuhanmu, cintailah sesama manusia, cintailah lingkunganmu, dan cintailah dirimu sendiri. Hidup lebih indah tanpa memakai narkoba. Terus berkembang, terus raih mimpi Anda, karena dengan Anda tanpa memakai narkoba, saya yakin Anda jauh lebih hebat. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, berkarya dan berkreativitas merupakan hal yang menyenangkan, apalagi kalau kegiatan tersebut menyangkut dengan hobi atau kegemaran kita. Selain dapat mengusir kepenatan setelah lelah beraktivitas, tentu saja kegiatan tersebut dapat menghindarkan kita dari ancaman narkoba. Dalam segmen aksi kali ini, kami akan menampilkan sebuah komunitas yang tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan positif, namun juga mengajak anggotanya terus berkreativitas dalam menciptakan sebuah karya yang indah. Sudah hampir 20 tahun, Aditya Gumai bergelut dengan dunia anak-anak. Sanggar Ananda dan teater kaula muda yang digagasnya telah melahirkan banyak bakat baru di dunia peran tanah air. Setelah dikenal lewat Lenong Bocah di tahun 90-an, Aditya masih menyimpan beberapa rencana proyek ke depan di dunia pentas hiburan. Aktivitas Aditya Gumai memang tidak pernah lepas dari Sanggar Ananda yang sampai saat ini sudah memiliki 15 cabang dengan sekitar 3.000 murid yang tergabung di sanggar ini. Bagi Aditya, mengarahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan positif akan meminimalisir keinginan anak-anak untuk mencoba hal-hal yang tidak baik seperti narkoba. Dan melalui Sanggar Ananda inilah, selain menggali bakat dan kreativitas mereka, Aditya juga mencoba menanamkan nilai-nilai moral melalui karya-karyanya, sehingga mudah dipahami oleh semua murid-muridnya.
yang diharapkan dapat menjadi bekal saat mereka beranjak dewasa dan berkarir di dunia hiburan nanti, dan terhindar dari jeratan narkoba. Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda yang saya dirikan bertujuan untuk mewadahi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni, dan juga tentu saja kita akan memberikan penyaluran bagi mereka karena kami yakin anak-anak yang berbakat itu merupakan aset berharga yang jika disalurkan mereka akan bisa menemukan jati dirinya dan bahkan menjadikan bakat mereka itu profesi yang menjanjikan bagi kehidupan mereka kelak. Bagaimana anak-anak itu bisa memahami yang baik dan yang buruk? Bagaimana mereka bisa menghabiskan energinya untuk sesuatu yang positif dan bermanfaat? Menurut saya itu juga menjadi salah satu jalan keluar untuk bisa mengatasi godaan-godaan terhadap hal-hal yang tidak baik dalam pergaulan mereka. Jadi apakah itu pada akhirnya mereka berprofesi sebagai artis atau bukan artis atau juga bidang-bidang lain dalam kehidupan, semua orang mestinya juga bisa diperkenalkan sejak dari dini apa yang baik untuk mereka dan apa yang tidak baik. Bagaimana mereka bisa memilih teman yang cocok untuk mereka, bagaimana yang mereka juga bisa tahu ketika teman sudah mulai mengarahkan ke hal yang tidak baik. Karena sesungguhnya masa depan seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Apa penyebab seorang entertain terjerumus menjadi seorang pemakai atau mungkin masuk ke dalam dunia narkoba? Menurut saya itu lebih kepada bagaimana mereka akhirnya bergaul dengan siapa. Ada banyak godaan, tapi tentu saja itu bukan hanya ada di dunia entertain godaan itu. Cuma memang boleh dibilang agak lebih rawan. Mereka harus bekerja sampai larut. Mereka juga harus menghilangkan stres dengan pergi ke kafe dan klub, dan mungkin untuk mengatasi rasa lelahnya mereka harus minum sesuatu untuk membuat fisiknya lebih fit dan lain sebagainya. Diawali dari situ dan kemudian akhirnya berlanjut dan terjerumus ke dalam dunia narkoba. Jadi penting buat kita memberikan pengertian pada anak-anak dan remaja bahwa untuk bisa tampil di depan umum dengan percaya diri, sesungguhnya mereka hanya memerlukan mental yang kuat, bukan dengan semacam dukungan dari benda-benda, obat-obatan terlarang yang mungkin justru akan menjerumuskan mereka ke dalam kehidupan yang tidak baik. Jangan mulai dari merokok. Kemudian bangunlah percaya diri kita, dan kemudian pilihlah teman yang memang kita tahu akan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Kreativitas dan narkoba sebenarnya berbanding terbalik.
Narkoba tidak akan bisa memacu kreativitas seseorang, justru narkobalah yang akan menghancurkan sebuah kreativitas. Demikianlah Indonesia Bergegas episode kali ini. Saksikan terus Indonesia Bergegas bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.